Yang kedua itu ada metode tanya jawab. Pada pembelajaran ini, setelah guru menjelaskan materinya, maka pasti banyak hal yang belum siswa mengerti. Maka pada seni inilah siswa diminta untuk berani bertanya. Yang ketiga itu ada metode demonstrasi. Pada bagian ini siswa diminta untuk mengutarakan pendapatnya. Yang keempat itu ada metode diskusi. Pada sesi ini setelah siswa mengutarakan pendapatnya, maka tidak akan sama antara satu siswa dengan siswa lainnya. Saya kembalikan kepada Rektor. Itulah metode selanjutnya. Selanjutnya teori belajar. Teori belajar yang tersusun dengan metode dan model yang digunakan dalam pembelajaran satu adalah teori belajar komputer. Penerapannya yang pertama, pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Yang kedua, siswa bukan orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Yang ketiga, setiap kegiatan pembelajaran harus memiliki makna. Yang keempat, agar keberhasilan tercapai maka perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap guru. Selanjutnya saya membaca materi selanjutnya ada media. Media yang bisa digunakan dalam pembelajaran satu adalah media visual, audio, dan media audiovisual. Media ini berguna untuk membantu guru menjelaskan objek yang sulit untuk dibayangkan oleh siswa. Media juga berguna untuk mempermudah siswa mengerti materi yang disampaikan oleh guru. Nah, pada semester 2 ada mata pembelajaran yang kami ambil dalam pembelajaran 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembelajaran pada semester 2 yang digunakan pada pembelajaran 4 di kelas 2 menggunakan model pembelajaran proyek berbasis learning. Karena pembelajaran proyek berbasis learning ialah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media serta metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam menyimpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan beraktivitas secara nyata. Selanjutnya, kita sedang pada moderator. Metode selanjutnya dibacakan oleh Indonesia. Selanjutnya itu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran pada semester 2 yang digunakan pada pembelajaran 4 ialah metode. Yang pertama itu ada demonstrasi. Pada pembelajaran ini menggunakan metode demonstrasi adalah suatu peristiwa atau materi tentang prosedur dengan cara mencontohkannya. Yang kedua itu tanya jawab. Pada pembelajaran ini setelah guru menjelaskan materinya, maka pasti banyak hal yang belum siswa mengerti. Yang ketiga, eksperimental. Metode pembelajaran eksperimental juga biasa disebut dengan metode percobaan. Yang keempat, pembelajaran problem solving. Metode pembelajaran problem solving merupakan suatu strategi dengan mengajarkan materi dengan memberikan permasalahan berupa pernyataan atau permasalahan terkait oleh tenaga pendidik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. baik materi selanjutnya yang satu. Di dalam begini kita juga akan membahas cara belajar yang cocok dengan metode dan model yang digunakan di pembelajaran 4. Yang kesini yang cocok itu yaitu teori belajar komputerisme, karena teori belajar komputerisme merupakan bagian proses selanjutnya pengetahuan dan sejarah. Itu dalam kegiatan belajar. Teori ini menekankan seorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, menambah pengetahuan yang dimilikinya dalam kegiatan pembelajaran antara murid dan siswanya. Teori belajar komputerisme membebaskan siswa ini untuk memiliki sendiri pengetahuan yang dimiliki berdasarkan pengalaman tetapi tidak mengalami pendidik. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori komputerisme dalam belajar mengajar. Yang pertama itu ada sang pengajar sebaiknya memberikan kesempatan kepada murid agar mengeluarkan pendapat pendapat sendiri. Dan sebaliknya ada murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya. Yang ketiga, lingkungan belajar mengajar harus kondusif. Yang keempat, ada murid diberi kesempatan untuk membuat gagasan atau ide baru. Baru di sini juga ada media dalam semester ini. Media yang bisa digunakan dalam pembelajaran satu ini adalah media visual, audio, dan media audiovisual. Media ini berguna untuk membantu guru menjelaskan objek yang sulit untuk dibayangkan oleh siswa. Media juga berguna